Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan kuntum khairu ummati ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha menciptakan segala sesuatunya, Tuhan yang maha memberi rezeki kepada setiap makhluk-makhluknya, termasuk diantaranya kita sebagai salah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan rupa yang sempurna, dengan wujud yang sempurna, bahkan kita menjadi hamba atau makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita bersamaan juga dengan memberikan kita akal, yang dimana akal ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, melainkan hanya dari golongan manusia. Maka untuk itu sudah sepatutnya kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, dengan akal itu kita pergunakan untuk belajar ilmu pengetahuan, dengan akal itu kita pergunakan untuk mempelajari jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan agama Islam, yang dimana agama Islam merupakan satu-satunya agama yang dirahmati, yang diridhoi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islamlah yang kemudian dianggap, yang kemudian berada di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, Allah juga begitu banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya dunia, kita masih bisa merasakan berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa merasakan rezeki yang Allah berikan, baik itu rezeki berupa materi maupun rezeki yang bersifat non materi. Itu semua wajib kita syukuri. Karena apa? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya Allah akan menambahkannya. Ya, itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, mustahil bagi Allah untuk berdusta. Kemudian di penggalan kata setelahnya, lanjutannya ayatnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, dan barang siapa yang tidak berterima kasih pada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah. Maka ini yang kita sebut sebagai ayat tafsir dan tanzir, ayat janji dan ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai promotor, sebagai pembawa risalah Islam, bahkan dikatakan di dalam Quran, Allah berfirman bahwa di dalam diri Rasulullah ini ada suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Ya. Bahkan dikatakan juga sebagai rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena Rasulullah membawa risalah damai. Rasulullah membawa risalah kebaikan. Rasulullah membawa risalah peradaban. Awal mula munculnya peradaban dunia, awal munculnya peradaban ilmu pengetahuan
yaitu dimulai dari risalah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Maka untuk itu kita memiliki kewajiban untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh, satu-satunya tokoh yang wajib kita ikuti perilakunya, satu-satunya tokoh yang wajib kita ikuti apa yang beliau ajarkan, sebagai satu-satunya tokoh yang wajib kita imani sebagai kekasih Allah, kita imani sebagai utusan Allah, kita imani sebagai miftahul jannah, pemegang kunci surga yang insya Allah kita nanti menjadi jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersiap-siap di belakang beliau untuk memasuki pintu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jauh setelah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh setelah perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di tanah kita Indonesia tercinta, ada salah satu tokoh yang kemudian beliau memiliki pemikiran yang jernih, beliau memiliki pemikiran yang baik, beliau memiliki pemikiran yang sangat selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat itu beliau melihat kondisi salah satu daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah Kauman. Beliau melihat pada saat itu banyak orang Islam yang mulai kehilangan arah dalam menjalankan syariat Islam. Pada saat itu beliau melihat bagaimana kondisi orang Islam yang melakukan atau yang mencampur adukkan antara ibadah Islam dengan peribadatan yang lain, yang itu justru sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Maka melihat kondisi itu, tokoh tersebut memiliki inisiatif untuk mendirikan salah satu organisasi, yang dimana organisasi itu sekarang kita kenal dengan namanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu didirikan, salah satu faktornya adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi beliau itu bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu tokoh pembaharu yang pernah dimiliki oleh Indonesia, salah satu tokoh yang sangat berperan, memiliki peranan penting dalam membantu Indonesia untuk memajukan peradaban Indonesia, khususnya di ilmu pengetahuan. Jadi salah satu faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah karena melihat kondisi kehidupan sosial, terlebih lagi melihat kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Kauman pada saat itu yang betul-betul jauh dari ajaran Islam, yang betul-betul jauh dari apa yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faktor lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah ketika beliau mendapat inspirasi, mendapat motivasi dari salah satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang kami bacakan di awal tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Terjemahan ayat tersebut, Allah mengatakan bahwa akan ada kelompok, akan ada satu kelompok, akan ada satu organisasi, akan ada perkumpulan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, yang menyeru kepada yang baik, dan mencegah kepada yang keji, dan yang mencegah kepada yang mungkar, yang mencegah kepada yang kejahatan. Ya. Maka sesungguhnya orang-orang itulah termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah di dalam ayat itu. Maka ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca surah ini, membaca ayat ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa dirinya terpanggil
Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa beliau sebagai salah satu orang Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, yang berpedoman kepada sunnah, ketika beliau membaca ayat itu, beliau terunggah hatinya untuk kemudian bagaimana caranya menjadi kelompok yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat itu. Kelompok yang mencegah kepada, kelompok yang mengajak kepada yang baik dan yang mencegah kepada yang buruk. Nah, maka berdirilah Muhammadiyah, sebagaimana yang kita kenal bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itulah yang melandasi kenapa Muhammadiyah dinamakan organisasi Islam amar ma'ruf nahi mungkar, karena salah satu faktor utama Kiai Haji Ahmad dalam mendirikan Muhammadiyah adalah ingin mendirikan suatu kelompok yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Hingga pada saat ini di tahun 2022, sejak 1912 di Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November 1912, atau jika tahun hijriahnya itu 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Ya, kalau kita belajar sejarah Islam, Nabi Muhammad itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nah, sedangkan Muhammadiyah itu baru didirikan tahun 1330 Hijriah. Artinya sudah ribuan tahun setelah perjuangan Nabi Muhammad, muncullah satu tokoh untuk melanjutkan syiar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka di 2022 ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan, bagaimana kiprah Muhammadiyah membantu peradaban di Indonesia, di negara kita tercinta ini, khususnya di bidang pendidikan. Kita bisa melihat begitu banyak amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, dimulai dari taman kanak-kanak, dimulai dari kelompok bermain, hingga perguruan tinggi, universitas, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat itu semua memang tujuan awal didirikannya Muhammadiyah adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keagamaan. Karena pada zaman itu sekolah hanya ada sekolah Belanda, yang dimana sekolah Belanda itu hanya dipelajari pelajaran umum saja, ya, tidak ada pelajaran agamanya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat Indonesia dengan mayoritas Islam, agama Islam, harus dididik di sekolah belajar ilmu-ilmu agama Islam. Agar apa? Agar menjadi pribadi muslim yang baik, pribadi muslim yang ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan harapan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, mendidik anak-anak masyarakat pada saat itu, membekali mereka ilmu pengetahuan, membekali mereka ilmu agama Islam, dengan harapan mereka bisa melanjutkan tampuk kepemimpinan sebagai dai. Mereka bisa berdakwah, mereka bisa menyampaikan kebaikan, mereka bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan terbukti hingga saat ini kita bisa melihat dari tahun ke tahun Muhammadiyah tidak semakin surut, Muhammadiyah tidak semakin tenggelam, justru Muhammadiyah semakin lebar mengepakkan sayapnya, bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri pun Muhammadiyah sudah mendirikan beberapa pimpinan cabang. Apa yang kemudian menjadi faktor Muhammadiyah selalu eksis dengan tujuannya, selalu eksis dengan kepribadiannya? Karena Muhammadiyah beragama Islam dengan slogannya adalah Islam berkemajuan. Bagi Muhammadiyah, Islam itu memiliki nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang itu betul-betul bernyatu dalam seluruh sendi kehidupan kita di dunia ini. Ya, Muhammadiyah itu memiliki keyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul, ya,
yang terakhir sampai hingga Rasul terakhir itu Nabi Muhammad SAW adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna. Nah, maka selain mengandung ajaran berupa perintah-perintah dan larangan, Islam juga memuat petunjuk-petunjuk yang itu membahas tentang keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Makanya dikenal juga sebagai hudan linnas. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai berkemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Jadi yang dimaksud tercerahkan di sini adalah umat Islam, peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang itu mampu melahirkan generasi-generasi unggul, yang mampu melahirkan generasi-generasi yang kaya akan ilmu pengetahuan, generasi-generasi yang melek teknologi, generasi-generasi yang tidak mudah terbawa arus globalisasi, generasi-generasi yang betul-betul pandai menempatkan diri sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban taat atas perintah-perintah atau syariat-syariat Allah, juga sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya, yang seperti kita tahu tidak semua makhluk, tidak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang berkemajuan, yang memancarkan pencerahan bagi Muhammadiyah, itu dapat melahirkan kehidupan Islam yang secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi atau nilai-nilai hubungan antara hamba dengan Tuhannya, hubungan hablum minallah. Jadi semakin maju zaman, semakin majunya ilmu pengetahuan, maka semakin dituntut pula orang-orang Islam untuk mempelajari berbagai banyak hal, untuk menuntut ilmu apa saja, ya selagi itu masih dalam koridor yang baik. Agar apa? Agar ketika nanti dihadapkan dalam suatu zaman yang itu terjadi berbagai macam fitnah, dimanapun ada fitnah, orang Islam sudah memiliki ilmu untuk membentengi dirinya agar tidak terkena fitnah tersebut. Maka itulah yang diinginkan oleh Muhammadiyah, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum juga wajib dipelajari. Maka itu kenapa di sekolah-sekolah Muhammadiyah ada pelajaran khusus agama Islam yang dikenal sebagai Ismuba, ya, al-Islam, kemuhammadiyahan dan bahasa Arab, yang sudah dipastikan mapel Ismuba ini tidak ditemukan di sekolah-sekolah manapun, apalagi negeri. Karena kenapa? Karena memang pada awal dibentuknya sekolah Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, fokus utamanya adalah mencerdaskan anak-anak dengan ilmu pengetahuan agama Islam, ya, karena itu merupakan ilmu wajib yang semua orang Islam harus mampu menguasai, ya, dari segi ilmu akidah, dari segi ilmu akhlak, dari segi ilmu ibadah, hingga segi ilmu muamalah. Karakter Islam yang berkemajuan itulah yang kemudian membawa pencerahan peradaban, yang telah memberikan kekuatan bagi umat Islam, bagi Indonesia saat ini. Sehingga itu menjadi salah satu faktor Muhammadiyah semakin lama, semakin seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Muhammadiyah bisa mengepakkan sayapnya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Ya, berawal dari inovasi atau slogan Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan. Nah, maka saat ini sebentar lagi Muhammadiyah akan melaksanakan kegiatan pagelaran muktamar, yang dimana muktamar ini merupakan kegiatan musyawarah tertinggi di Muhammadiyah dalam rangka merumuskan kembali konsep-konsep
merumuskan kembali konsepsi dasar apa yang harus dilakukan Muhammadiyah, merumuskan kembali kira-kira apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu kita evaluasi dan lain sebagainya dalam kepemimpinan selanjutnya. Maka muktamar ini menjadi ajang musyawarah terbesar bagi pimpinan Muhammadiyah untuk bersama-sama membahas kelanjutan kiprah Muhammadiyah di Indonesia maupun luar Indonesia. Muktamar besok akan diselenggarakan di Solo pada tanggal 18, 19, dan 20 November dengan tema mencerahkan Indonesia. Ya, jadi mencerahkan Indonesia itu sangat berhubungan dengan slogan Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan. Ya, memajukan keislaman, anak-anak bangsa, sehingga nanti implikasinya adalah dapat mencerahkan Indonesia. Maka itulah kemudian kenapa logo Muhammadiyah itu bergambar matahari dengan syahadat yang melingkar. Ya, logo matahari yang dimaksud adalah sang surya, yang dimana sang surya itu menyinari seluruh pelosok bumi. Ya, kita melihat kalau matahari itu menyinari seluruh pelosok bumi, begitu juga yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Dengan logonya matahari itu diharapkan Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membawa ideologi yang mencerahkan, ideologi Islam yang berkemajuan, sehingga harapannya di muktamar besok ini dengan tema mencerahkan Indonesia bisa kembali membangkitkan semangat orang-orang muslim yang ada di Indonesia untuk kembali menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena purifikasi atau pembersihan atau pemurnian akidah itu juga merupakan salah satu tujuan utama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Maka apa yang bisa kita ambil pelajarannya, khususnya sebagai pelajar Muhammadiyah? Tentu yang pertama yang harus kita pahami adalah pelajar Muhammadiyah merupakan generasi yang akan datang untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan orang-orang Muhammadiyah yang sekarang lagi berjuang untuk bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mencerahkan kehidupan Indonesia. Nah, pelajar Muhammadiyah saat ini diberikan waktu untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, menuntut ilmu agama Islam. Agar apa? Agar mereka nanti ketika tumbuh, ketika menjadi seorang yang sudah dewasa, ketika menjadi seorang yang sudah matang dalam berpikir, mereka sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan agama Islam, sehingga mereka juga memiliki giroh yang sama, mereka juga memiliki semangat yang sama, mereka juga memiliki tujuan yang sama, menghidupkan Muhammadiyah, membesarkan ideologi Muhammadiyah, yaitu ideologi Islam berkemajuan dengan tujuan mencerahkan Indonesia. Yang perlu kita perhatikan yang pertama, tentu akhlak. Ya. Jadi akhlak itu merupakan satu hal yang paling utama yang perlu kita perhatikan, ya, karena Rasulullah pun diutus innama bi'utsu liutamima makarimal akhlak. Ya, jadi Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, maka sebagai pelajar Muhammadiyah, ya, akhlak dulu yang diperhatikan, ya, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap teman sebaya, dan lain sebagainya. Ya, maka kalau sudah akhlaknya bisa diperbaiki, akhlaknya sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, barulah bisa mengasah kemampuan ilmu pengetahuannya dengan sering-sering belajar Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dalam rangka memperbanyak hasanah keilmuan kita, khususnya dalam ilmu agama Islam. Maka kita sebagai orang yang bernaung dalam organisasi Muhammadiyah, sudah sepatutnya kita memiliki rasa kebanggaan yang begitu luar biasa kepada Muhammadiyah sebagai satu-satunya organisasi Islam yang sangat berperan membantu Indonesia, tidak hanya dari segi pendidikan tetapi juga dari segi sosial, dari segi kesehatan, dan lain sebagainya.
Itu menjadikan kebanggaan, seharusnya menjadikan kebanggaan bagi kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pelajar yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah, sebagai pendidik dan tenaga pendidik di Muhammadiyah. Maka kita doakan mudah-mudahan pagelaran muktamar pada tahun 2022 ini betul-betul bisa mencetuskan pemimpin yang baru, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berislam berkemajuan, pemimpin yang inovatif sehingga lebih mampu membawa Muhammadiyah, lebih mampu menyinari sang surya Muhammadiyah, dan kita juga sebagai orang Muhammadiyah harus mendukung itu, dan tidak boleh ada orang Muhammadiyah yang justru bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah, karena ajaran Muhammadiyah itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena apa? Kalau kita melihat nama Muhammadiyah itu sendiri juga diambil dari nama uswatun hasanah kita, Muhammad. Dan iya, ya, Muhammad itu dari kata Muhammad, iya itu artinya pengikut. Maka Muhammadiyah adalah orang-orang atau kelompok-kelompok pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.